Oke, baik Pak. Nama saya Aldo Rizky Yulianto. Saya berasal dari mahasiswa Muhammadiyah Pontianak. Saya kali ini untuk mewawancara dari Pak Rifki dari bagian CV Ambawang Group ya. CV Ambawang Group ini berdiri di tahun kapan sih? Di mana sih awal mulanya? Kalau diri CV Ambawang Group ini berdiri pada tahun 2018 dengan usaha jasa logistik darat. Dengan usaha yaitu pengiriman dan juga pemesanan barang yang untuk dikirim di wilayah Kalimantan Barat. Untuk daerah pengirimannya paling banyaknya itu ya di daerah Kapuas Hulu seperti Putus Sibau, Panjak atau Badau, Sintang dan Melawi. Untuk pendirinya sendiri atas siapa ya? Untuk pendirinya sendiri yaitu untuk Bapak Arif Yulianto. Oke. Kenapa sih milih bidang usaha di bidang ini, jasa kirim dan pemesanan? Kenapa enggak buka di usaha lain? Kalau kenapa milih usaha pengiriman dan pemesanan barang ini, karena kan Bapak Arif Yulianto ini sudah menjadi supir truk selama kurang lebih 20 tahun. Jadi dia mulai bisnis ini sendiri untuk biar bisa mengatur pembelian barang orang yang mau pesan sama dia, dan juga pengiriman barang tuh lebih mudah karena kalau dia misalkan ada orang mau beli barang, mau pesannya apa, bisa dibantu sama dia untuk membeliannya. Oke. Ada nggak sih visi atau tujuan utama dari CV Ambawang Group ini? Kalau visinya tuh lebih ke untuk menjadi partner logistik untuk masyarakat di daerah-daerah Kapuas Hulu yang tempat pengiriman pembelian barang-barang mereka yang tidak barang yang mereka dapatkan itu susah. Terbatas ya. Jadi mereka banyak nih beli barang dari daerah kota. Jadi kami hanya sebagai pihak distributor. Oke, berarti untuk ngasih layanannya ke pelanggan cuma distributor ya, layanan. Bisa juga sekalian untuk bisa pemesanan, kan misalkan dia mau mesan tapi tidak ada toko atau tempat yang pengen dibeli, kami bisa bantu untuk mencarinya. Menurut Bapak, kelebihan utama CV Ambawang Group ini dibandingkan jasa kirim yang lain itu apa? Untuk layanan kami sendiri kan keunggulannya karena pendirinya sendiri sudah menjadi supir selama 20 tahun akhirnya kan, jadi dia juga paham medan dan jarak sama rute yang lebih efektif dan efisien untuk pengiriman barangnya. Dan kami juga menjual harga kami itu lebih murah daripada pihak lainnya yang masih bisa kami ajari. Katanya Bapak PT CV Borneo ini bekerja sama dengan CV Ambawang Group ya? Kalau kami pada tahun 2021 sudah mulai bekerja sama PT Borneo Family Transportama. Kami di sini sebagai distributornya untuk pengiriman barang mereka oleh PT itu untuk klien mereka atau pembeli mereka. Yang kami sering hantar misalnya pipa HDPE yang bentuk spiral, dan pengirimannya pun sudah ada sampai ke Kalimantan Selatan, Tengah, dan Kalimantan Timur. Oke, mencakup semua Kalimantan ya. Waktu pandemi tahun 2021 kemarin ada pengaruh nggak di bidang jasa ini? Kan orang-orang di waktu COVID kemarin tuh ada beberapa yang bangkrut dan segala macam. Kalau untuk pandemi pasti ada, karena selama pandemi itu pihak kami tidak bisa melakukan pengiriman barang, karena untuk melakukan pengiriman barang itu lumayan dibatasi dan juga diperketat. Jadi untuk jumlah pengiriman tuh mungkin selama setahun itu turun lebih dari 50%. Kurang lebih berapa sih pendapatan rata-rata per bulan, dan kenapa bisa naik turun dalam jangka 5 tahun ini? Kalau untuk rata-rata pendapatan itu ya dimulai minimal itu 15 dan maksimal
50. Untuk kenapa bisa naik turun, karena itu tergantung dari konsumen sendiri, apakah daya beli mereka itu meningkat atau menurun. Karena harga jual barang pun kebanyakan naik dan harga dari penghasilan mereka tidak memadai, jadi itu sangat mempengaruhi. Untuk mengurus pengiriman dan data pelanggan, sistem atau aplikasi ada nggak untuk dipakai sekarang atau masih manual? Kalau untuk pemesanan atau pelanggan untuk memesan kami belum ada sistemnya, tapi kami masih cuma memakai dari pesan biasa atau WA atau telepon ke HP nomor kami yang tertera. Berarti masih Ya, manual ya? manual. Data apa sih yang paling penting menurut perusahaan buat dipantau dan dianalisis? Kalau data untuk perusahaan yang paling itu pertama adalah rute pengiriman, karena banyakan itu mesan-mesannya orang individu. Jadi kami kalau melakukan pengirimannya itu harus mengikuti rute yang lebih efisien dan efektif untuk mengantar barang, dan juga bisa memurahkan ongkos kirimnya. Dan juga kalau pengiriman ini kan bisa dibilang kita harus juga tahu harga barang, harga jual barangnya, harga beli untuknya berapa. Karena setiap tahun atau setiap bulan kan harga barang bisa berubah-ubah. Itu sangat mempengaruhi biaya jalannya armada atau pengantarannya. Berarti rute ya? Ya, dan juga harga misalkan bahan bakar itu sangat mempengaruhi sekali sama jalannya. Harga tren pasar juga ya? Iya. Selama usaha ini jalan, tantangan apa sih paling terbesar? Kalau untuk tantangan ini, kalau di tantangan itu yang paling pasti ya cuaca dan jalan, rute perjalanannya. Karena misalkan jalan yang belum memadai, misalkan jalannya belum aspal, kalau cuacanya hujan itu bisa sangat mempengaruhi waktu perjalanannya. Apalagi misalkan musim hujan yang kuat bisa banjir, jadi tidak bisa melewatinya. Berarti rute ini sangat penting ya dalam pengiriman. Iya, karena itu satu-satunya biasanya ada tempat pengiriman cuma satu jalur aja yang bisa ditempuh, tidak ada jalur alternatif. Baik. Ada nggak sih pesan buat mahasiswa sistem informasi ini yang pengen buka usaha logistik? Kalau untuk buka usaha ini yang paling pertama harus kita sadari dulu, harus turun ke lapangan dulu. Kita harus tahu target marketnya siapa, harga jualnya berapa, harga pangsa pasar berapa. Intinya harus mengetahui target, misalkan siapa pembeli, di mana kita beli, rute mana yang kita tuju, dan jalur mana yang kita